saya Lisa Gunarti. Saya adalah salah satu pendamping lokal desa di Kecamatan Jangkar, spesifiknya di Desa Bada Barat. Sudah ada bersama saya yaitu tokoh masyarakat Gampung Bada Barat. Jadi saya akan mewawancarai sedikit mengenai program dana desa ini kepada tokoh masyarakat yang dari sini. Baik. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bahagia. Saya pendamping lokal desa ingin mewawancarai Bapak sebentar mengambil waktunya. Ini mengenai program dana desa yang sudah ada di desa dari tahun 2018 ya kalau dana desa. Silakan Pak, perkenalkan diri dulu untuk teman-teman kita yang ada di luar sana Pak. Saya Muhammad ini, penduduk Desa Bada Barat. Saya sebagai tokoh masyarakat yang ada di Desa Bada Barat, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Belitung. Apa yang Ibu ingin tanyakan kepada kami, Ibu silakan. Ya, jadi saya hanya tidak banyak pertanyaan ya Pak ya, cuma hanya beberapa pertanyaan yang akan saya wawancarai. Apa pandangan tokoh masyarakat terkait dana desa? Jadi pertanyaan yang pertama adalah, menurut Bapak sebagai tokoh masyarakat, bagaimana sistem penyelenggaraan pemerintah desa terkait penanganan kemiskinan yang ada di Gampung Bada Barat ini Pak? Ya Bu, selama ini kami sebagai masyarakat, tokoh masyarakat dalam menuntaskan kemiskinan oleh pemerintah desa, penanganan ini adalah adanya yang mengenai dikasih berarti dari dana desa, dan juga ada zakat fitrah, ada zakat padi. Itu semuanya ialah untuk membantu masyarakat yang miskin atau masyarakat yang tidak mampu. Itulah upaya kami bersama-sama masyarakat akan membantu supaya demi kemakmuran masyarakat. Berarti sudah dapat disimpulkan teman-teman bahwasanya untuk menuntas kemiskinan di Gampung Bada Barat ini yaitu salah satunya melalui BLT dan selebihnya itu adalah swadaya dari masyarakat sendiri. Oke Bapak, lanjut ke pertanyaan kedua. Ya, Bu. Menurut Bapak, apa prioritas dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana desa di tahun 2022 ini? Prioritas yang dilaksanakan di 2022 ini. Yang paling prioritas adalah untuk membantu kemiskinan itu daripada dana desa yang ambil 20% untuk BLT. Untuk BLT. Itulah untuk menutupi kebutuhan masyarakat. Ya. Dan dana desa 22 dan untuk pembangunan juga ada partisipasi di banyak masyarakat, ada swadaya kan? Swadaya untuk terlaksananya pembangunan yang ada di Gampung Bada Barat yang tidak terisi dengan dana desa. Dan kalau ada pun yang terisi dan kita masukkan kepada pembangunan untuk tahun selanjutnya. Untuk tahun selanjutnya. Oke, selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana pelaksanaan program dana desa di Gampung Bada Barat ini, Pak? Untuk selama ini, Bu, kita pelaksanaan sesuai dengan peraturan menteri dan perbuk yang ada di Kabupaten Belitung. Dan juga kita ada usaha kita ambil kebijakan yang tidak bertentangan baik dengan undang-undang peraturan pemerintah dan dengan peraturan Bupati Belitung. Yang tidak bertentangan demi terlaksananya pembangunan di Desa Bada Barat, Kecamatan Jangkar. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya pelaksanaan program dana desa di Bada Barat sudah sesuai dengan juknis yang diberikan oleh pemerintah ya Pak ya? Betul. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Pak, menurut Bapak bagaimana peran pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi dana desa ini ke masyarakat? Ada juga Bu dalam penanganan dalam sosialisasi untuk masyarakat, kita adakan ada rapat pertemuan dan di mana saja ada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat baik secara pribadi di kedai kopi dan sebagainya. Kita arahkan masyarakat untuk sama-sama untuk membangun desa.
selama ini demi terwujudnya desa mandiri. Iya Pak. Oke, sangat bagus sekali. Berarti istilahnya untuk sosialisasi ini tidak hanya kita buat di musyawarah-musyawarah saja ya Pak ya. Kapan saja ada kesempatan apa saja, apabila ketemu masyarakat selalu kita sosialisasikan ya Pak ya, supaya istilahnya masyarakat mengetahui. Oke. Terus selanjutnya Pak, apakah masyarakat Bada Barat ini ikut berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan dana desa Pak? Menurut Bapak di Kampung Bada Barat ini bagaimana? Tentu saja Bu, kalau tanpa partisipasi masyarakat ataupun perannya masyarakat di dalam pembangunan desa, terlepas dari itu berarti tidak terwujud pembangunan desa Barat terlaksana sebagai mestinya yang diharapkan oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan dan pusat. Tidak sesuai, kalau tidak partisipasi berarti tidak terwujudnya pembangunan yang ada di desa Barat dari tahun 2018 sampai tahun 2022 sampai sekarang ini ya Pak. Berarti dengan kata lain transparan, sangat transparan ya Pak ya. Jadi dari semua lini masyarakat itu mengetahui. Dan kita pun misalnya di Menasah sudah ada baliho itu ya Pak ya. Di situ jadi masyarakat bisa membaca dan melihat ya Pak ya. Oke Pak, ini untuk pertanyaan terakhir yaitu mengenai BLT Pak. Jadi mengenai BLT ini dari pendapat tokoh masyarakat Bapak, bagaimana respon warga atau masyarakat Bada Barat ini mengenai pemberdayaan program ini dari dana desa ini di bagian BLT yang setelah Bapak lihat di desa? Selama tahun 2020 dari 2020 ya, selama pandemi ya Pak ya. Selama pandemi tahun 2020 sampai tahun 2022 insya Allah BLT sangat membantu masyarakat di dalam menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Insya Allah sangat membantu dengan adanya BLT, adanya dana tambahan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Kampung Bada Barat. Oh ya Pak, saya mau tahu kira-kira di Kampung Bada Barat ini pencarian utamanya apa ya Pak ya? Pencarian kalau masyarakat desa Bada Barat umumnya adalah petani sawah. Cara hidupnya ketergantungan mereka di pertanian sawah. Ada di wayang buku dan lain itu paling sedikit, tapi khususnya 80% mereka gantung hidup di pertanian sawah. Oke Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya kepada saya untuk mewawancarai Bapak mengenai dana desa yang telah bergulir di desa Bada Barat ini. Cukup sekian dari wawancara ini. Jadi Pak, untuk kedepannya saya juga berharap dan untuk kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya dana desa ini kedepannya lancar dan bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya ya Pak ya. Insyaallah Bu. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan kami jawab sesuai yang ada di masyarakat dan yang ada di lapangan. Pemirsa, cukup sekian saja di wawancara saya bersama tokoh masyarakat di Kampung Bada Barat. Untuk kedepannya semoga desa ini lebih maju. Kalau untuk status DDM sekarang berkembang ya Pak ya. Untuk kedepannya lebih maju dan segala sesuatunya bisa dilakukan sesuai juknis yang sudah diberikan dari kementerian. Oke Bapak, kita bikin salam berdesa dulu Pak ya. Mungkin 1, 2, 3 salam berdesa. Ulang 1, 2, 3 salam berdesa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.